Oke, terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas platform dan data engineering-nya. Oke, untuk hari ini untuk pengajarnya akan dibawakan oleh Mas Argo. Seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau ditanyakan di chat ya. Oke, kepada Mas Argo, silakan Mas Argo dimulai. Ya, makasih Mbak Kiki. Cek, suara aku ada Halo nggak ya? semua, open mic aja nggak apa-apa. Halo. Oh, nggak ada yang mau nyapa balik ya? Halo, Kang. Halo. Oke, sorry, aku baru pernah ngisi kelas ini, aku jump in ke sini. Halo, kenapa? Aku ada suaranya nggak, Mbak? Ada, Kang. Halo, putus-putus nggak ya? Enggak, Kang, Jelas lancar, kok. Kang. Enggak, aman. Halo, tes suara aku jelas nggak di sini? Jelas, Kang. Jelas, Bu. Jelas, Kang. Oke, aku baru jump in ya ke sini jadi instruktur. Nah, aku mau nanya nih, kemarin-kemarin tuh udah ngapain aja ya? Halo? Kemarin sih udah nyoba pakai Nutanix, terus ngebuat VM, terus kemarin banget tuh Kubernetes gitu, nyobain Kubernetes. Oke, berarti udah punya ini ya, cluster Nutanix-nya ya sendiri ya? Iya, udah. Yang pakai clusternya yang mana? Yang 133 bukan? Yang yang pakai VPN Ivanti PHX POC 331. Yang itu. Iya, Kang. Oke. Oke. Kan kemarin masih manual semuanya berarti ya? Manual apa? Manual tuh maksudnya kita ngerjain sendiri semua, kayak misalnya kita bikin codingan sendiri, kita nge-build sendiri, kita masukin Kubernetes sendiri, kita dockerin sendiri, terus kita push sendiri, kita masukin Kubernetes sendiri gitu, manual kan, kita ngetik di terminal atau command prompt gitu. Pakai ininya Nutanix sih. Udah ada dari Nutanix. Kayak itu kan untuk platformnya ya. Kalau misalnya untuk ininya deploy-nya gitu. Oh ya, kita ini aja, kita open discuss aja di sini. Open mic aja nggak apa-apa, anggap aja kita lagi nongkrong gitu. Ya, kemarin sih Ya, ini sih apa? Yang Kubernetes-nya baru kayak nyoba bikin worker gitu. Ya. Udah nyoba deploy aplikasi? Belum sampai situ. Oh belum. Semalam itu ya sama siapa? Sama Mas Dimas ya? Iya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Nah, aku juga baru dikasih tahu nih, suruh ngisi semalam. Mas Dimasnya sibuk ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini niatnya sih aku pengen sharing tentang CI/CD. Cuma kan CI/CD itu kompleks ya. Jadi hari ini tuh CI-nya dulu, nanti CD-nya sama Mas Dimas. Kalau di sini teman-teman udah ada yang experience belum? Udah ada yang experience belum? Action doang sih. Belum? Belum sih. Oke. Nggak apa-apa. Nanti jadi experience bentar lagi. Anjas. Kita di sini kelasnya open discuss aja ya, nggak apa-apa. Mau ngomong, mau motong gitu, nggak apa-apa kok. Aku nggak jadi ini, kita sharing aja lah gitu. Oke, aku share screen ya. Oke, berarti kemarin sama Mas Dimas belum ini ya? Belum deploy aplikasi di atas Kubernetes ya? Belum, masih introduction doang. Oh, baru introduction doang, oke. Kalau Dockernya udah ini ya? Udah hatam belum Docker? Ya mungkin Docker bisa eksplorasi sendiri sih Mas. Oh, tapi udah kan ya kelas Docker tuh ya? Iya, udah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sini aku baru dikasih tahu semalam sih sama Kang Dimas, suruh ngisi, jadi aku belum nyiapin apa-apa, jadi aku mau pakai PPT-nya Kang Dim aja ya. Nggak apa-apa ya.
Oke, di sini pertama kenalin aku Aryan Raditya, aku seorang DevOps Engineer di PT Tabel Data Informatika dan Kontingen Worker di Nutanix. Sama lah kayak Kang Dim, cuma Kang Dim CTO gitu, lebih tinggi. Oke, nah agendanya, kalau sebelumnya aku mau nanya nih, kalau DevOps itu udah ini belum, udah tahu belum DevOps itu apa? Intinya ngegabungin development sama operations. Betul, secara garis besar betul. Tapi kalau kita mau deep down lagi, DevOps tuh sebenarnya bukan nama kerjaan sih DevOps. DevOps itu sebuah culture di sebuah perusahaan yang biasanya tuh itu udah pengembangan dari metodologi agile gitu. Nah, DevOps ini tuh benar gabungan dari developer sama operation. Ini kelihatan kan ya share screen-nya ya? Kelihatan kan? Jadi ada namanya culture di perusahaan, kayak misalnya perusahaan A menggunakan culture agile. Berarti kan kalau kita ngomongin soal metodologi, agile itu kita harus butuh cepet dong. Nah, tapi di sini adalah kita bisa nggak sih lebih cepat lagi gitu daripada agile? Bisa pakai culture baru namanya DevOps. DevOps itu belum happening di Indonesia. Masih sedikit lah demand-nya. Tapi kemungkinan di tahun 2025 sampai 2030 DevOps itu baru happening. Kalau di luar negeri sih ini udah dari 10 tahun yang lalu udah happening gitu. Tahun 2025 sampai 2030 akan happening. Jadi kalau teman-teman belajar DevOps dari sekarang, itu kemungkinan demand untuk pekerjaannya tinggi nih di tahun-tahun pas teman-teman udah lulus gitu sebagai fresh graduate. Itu cuma by data ya, belum tentu fix. Tapi terus pertanyaannya adalah, kalau udah lewat 2030 apa nih? Kalau udah lewat 2030 ya DevOps yang baru muncul di 2025 dan 2030 sampai 2030 ya itu udah pada jago gitu. Jadi perusahaan akan masukin itu sebagai senior dan culture DevOps demand-nya pasti bakal berkurang gitu. Cuma culture DevOps ini dia masih dalam pengembangan, makanya namanya ada yang sebut DevOps, ada yang sebut DevSecOps, ada yang sebut DevSecMLOps, itu masih macam-macam. Ya intinya sama, dia penggabungan dua culture ya, culture developing dan culture operation gitu. Intinya dia mempercepat inilah pengembangan. Nah, tapi bisa nggak sih semua perusahaan tuh menerapkan DevOps atau DevSecOps atau DevSecMLOps gitu? Nah, itu ada beberapa assessment dulu dari perusahaan itu sendiri, gimana culture yang biasanya itu diterapin di perusahaan itu gitu. Oh ya, ini karena kita open discuss, jadi kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan aku lagi jelasin dan nggak ngerti, itu langsung potong aja. Keburu kalau nunggu ke belakang, keburu lupa gitu. Deal ya? Deal nggak teman-teman? Iya. Oke. Deal Kang. Oke. Jangan panggil Kang, Bangnya Bang. Aku masih muda. Deal Bang. Oke, mantep. Anggap aja ngobrol sama alumni. Oke, lanjut ya. Nah, di sini tuh DevOps itu kan culture ya. Terus orang yang kerjaannya ngejaga culture itu tuh apa? Namanya DevOps Engineer. Ya, DevOps Engineer. Nah, terus gimana sih cara kita nerapin DevOps di perusahaan gitu? Salah satunya adalah automation. Jadi sebisa apapun, kalau ada sesuatu proses yang berulang, kan kalau proses yang namanya proses berulang itu rawan sama human error ya, entah kita ngerjainnya lagi ngantuk, entah itu tiba-tiba banyak gitu, pas peak development gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita bikin semuanya automation. Nah, di sini salah satu automation adalah namanya CI/CD. Itu salah satunya aja ya. Automation banyak, ada infrastruktur as code, ada macam-macam lah. Ada SAST, ada DAST. Cuma kali hari ini karena kita masih basic knowledge dulu, kita belajar CI/CD gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita ke praktek. Belum Masih aman Bang. Masih aman ya? Nanti potong aja langsung kalau mau nanya ya. Oke. Nah, gimana sih transformasi bisnis kita? Ini gambaran umum aja ya, nggak perlu dijelasin banyak-banyak. Nah, gambaran umum kita apa sih yang mau kita automation gitu? Sebelum sebuah company
ngerubah culture-nya jadi culture DevOps itu gimana sih assessment-nya tuh? Salah satunya ya kita lihat dulu nih model bisnisnya apa, kita lihat dulu nih butuh cyber security yang seperti apa gitu. Sampai feedback dari customer experience gimana. Oke. Nextnya gimana? Nah, ini nggak perlu. Nah, kenapa sebuah perusahaan butuh culture DevOps ya? Karena balik lagi semuanya di zaman modern ini semuanya serba cepat. Salah satu yang nggak memungkiri ya developing aplikasi itu pasti harus cepat juga gitu. Oke. Tapi cepat bukan berarti asal-asalan ya. Makanya cepat di sini kita butuh yang namanya kalau kita udah masuk ke level perusahaan ya, kita butuh yang namanya kecepatan, terus bagus apa enggaknya nih produksi kita, terus buat revenue itu gimana? Cuma kan kalau buat revenue itu bisnis kita pinggirin dulu lah. Anggap aja perusahaan kita duitnya unlimited gitu misalnya. Nah, yang penting itu dari sisi kita, sisi teknis itu tuh yang penting bisa cepat nggak? Nah, dan cepat itu bukan asal-asalan, tapi cepat itu bagus juga. Salah satu bagusnya maksudnya gini, kayak yang tadi aku bilang ya, human error gitu. Kalau ada sesuatu yang berulang nih, itu pasti rawan human error gitu. Entah itu pas create Docker file kemarin kan pasti ada ini kan Docker build kan, entah itu pas Docker build-nya typo namanya, versionnya typo gitu. Nah, tapi kan kalau ada automation jadi nggak typo gitu, karena udah sesuai standarnya komputer gitu. Oke, next. Ini sama aja sih, ini gimana cara penulisan aja sih, ini mah tergantung company ya. Cuma biasanya ada tuh namanya ada tuh namanya canary deployment, blue green deployment. Nah itu tergantung gimana perusahaan sih culture-nya. Cuma yang pasti apapun culture yang dipakai untuk deployment ini semua karyawan di perusahaan harusnya ngerti sih. Nah, pertama why move to DevSecOps ya? Karena yang pertama itu ya revenue, kecepatan juga, dan minim error gitu. Nah, selain itu DevOps ini apa namanya? Intinya ini sih DevOps itu memudahkan dari sisi developer, dari sisi perusahaan juga sebagai revenue-nya, dari sisi teknis juga orang-orang teknisnya. Jadi nggak melakukan hal banyak gitu. Jadi karena semuanya udah serba automation harusnya. Culture yang baik semuanya harusnya automation. Nah, kalau kita udah ngomongin automation, otomatis kita nggak cut off orang-orang teknis yang nggak kepake dong. Dia bisa lebih fokus ngerjain yang lain. Misalnya dev itu lebih fokus ngerjain codingannya, security ya sama security-nya, operasional saya sama server-servernya gitu. Kalau zaman dulu itu orangnya developer ngurusin server, nanti codingannya jadi ketinggalan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, DevSecOps culture. Nah, ini gambaran umum gimana culture DevOps ya. Yang pertama itu kita ada plan. Plan itu gimana kita merencanakan aplikasi yang mau kita bangun. Semisal kita mau bangun aplikasi absensi lah yang gampang. Absen misalnya ini teman-teman dari Telkom kan ya? Dari Telyu ya? Iya bang. Nah, misalnya di Telyu. Di Telyu itu ini kan, kalau kita aplikasi absen, misalnya misalnya mahasiswa absen peak hour-nya tuh jam 7 pagi gitu. Jam 8 lah, jam 8. Jam 8 orang pada absen tuh mahasiswa. Kan mahasiswa Telyu kan ribuan ya. Pada absen, terus ketika jam 8, jam 10 nih, selesai 2 SKS nih, itu pada pulang kan, absen pulang gitu. Nah, di situ kan ada ini nih, kita udah plan tuh, berarti jam 8 nanti mesinnya bakal bekerja lebih keras, jam 10 lebih keras. Nah, di situ ada gap tuh, jam 9 gitu. Jam 9 itu berarti mesinnya kosong dong, nggak ada yang absen, kecuali yang telat ya, main tipsen ya. Itu di luar lah, itu anomali lah. Nah, itu salah satunya plan ya, pre-production. Nah, oke, kita bikin lah tuh aplikasi yang namanya absen di sini. Ini ada ininya nggak sih? Absen, ada lasernya nggak sih?
Sampai mana ya? Oke. Nah, drawing. Oke. Nah, ini ada lesson. Gini. Wah, ini gimana balikinnya? Sorry, bentar. Ya, tadi ada gangguan dikit. Lanjut lagi ya. Nah, build ini ya kita bikin ya aplikasi namanya absen gitu. Aplikasi absen. Itu kan aplikasi absen kita udah nentuin nih, misalnya ada function absen, function pulang absen gitu misalnya gampangnya. Nah, kalau kita nerapin culture agile, dia sampai build, dia langsung deploy itu. Nah, tapi kan suatu hari, meskipun dia udah agile ya, suatu hari akan ada namanya bug minor atau major gitu. Nah, bisa nggak sih kita planning tuh yang namanya testing gitu? Mungkin teman-teman di sini udah pernah belajar yang namanya ngetes aplikasi gitu, functional test. Pakai misalnya kalau di Telkom pakai apa sih, JUnit paling ya, gitu ya. Nah, tapi kan itu manual ya. Jadi setiap developer bikin aplikasi, nambah fitur baru itu nambah tuh jalanin manual tuh JUnitnya gitu. Nah, dia tuh sebenarnya bisa tahu dimasukin automation. Karena balik lagi ke yang pertama, kita bisa motong tuh waktu kita buat ngetes. Jadi yang ngetes ya udah komputer aja, toh juga hasil reportnya sama kan, kita baca juga gitu. Oke. Lanjut kita ke deploy nih. Deploy-nya kan dulu kalau zaman dulu ya, kalau kita agile ya, developer nge-deploy sendiri tuh ke server tuh. Ya itu kalau sekarang tuh ngapain? Developer ya fokus sama codingan aja. Nanti yang deploy biar mesin aja gitu. Operate itu logging. Jadi misalnya absen kan banyak ya, dia akan rapin logging nih. Ketika ada absen yang anomali, misalnya orang biasanya jari jempol buat kalau di Telkom pakai ini ya, pakai kartu ya. Kalau misalnya kartunya kebaca, terus ada error di codingannya nih, itu lognya bakal nge-return bukan absensi orangnya, tapi codingannya. Nah, itu perlu. Kenapa perlu? Untuk memudahkan developer ngebaca nih bugnya apa gitu. Nextnya monitor. Kalau monitor itu dia APM ya, Application Performance Management. Application Performance Monitoring. Ya, jadi kita bisa tahu tuh peak hour-nya kapan tuh, kayak yang tadi jam 8 dan jam 10 gitu misalnya. Nah, habis itu baru dikasih feedback. Feedbacknya bikin plan lagi yang baru. Kita udah nemuin nih ternyata RFID-nya ada yang salah. Terus di monitornya performanya ternyata pas jam peak hour jam 8 dia malah ada ngebug gitu misalnya. Dia malah aplikasinya down gitu. Itu culture DevOps. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kecepatan gitu jelasinnya? Paham. Masih aman? Masih aman? Oke, next ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, DevOps itu kan menyatukan kayaknya. Jadi ada kenapa ada orang yang jagain culture DevOps, ya biar developer fokus sama codingannya, sama bisnis prosesnya, sama framework teknologinya. Operation pun ya udah biar fokus sama gimana dia nge-utilize si servernya biar dia cepet gitu. Nah, kita masuk ke ini. Sekarang udah semi teknis ya. Oke, ada proses yang nggak bisa otomatis, ada proses yang bisa semuanya otomatis gitu. Apa nih contohnya? Misalnya manual. Manual kan ngoding ya sejago-jagonya ChatGPT, dia nggak akan ngoding untuk kita yang kita mau dong. Maksudnya kita udah nulis semantap apapun bisnis prosesnya di prompt-nya GPT, belum tentu GPT bisa ngelakuin hal itu. Perlu ada orang teknis, developer. Nah, semi automatic adalah ya kita bisa, misalnya tadi ya, contohnya testing ya. Ya kita memang bisa testing, bisa manual, bisa otomatis.
Tapi orang yang ngebaca hasil report testingnya, oke, kasihlah robot bisa gitu. Tapi emang robot semengerti itu tentang codingan kita. Anggap misalnya kita developer ya, emang kita komputer fluent itu ngebaca codingan kita gitu. Belum tentu gitu. Jadi ada beberapa yang bisa otomatis dan nggak otomatis. Nah, yang fully otomatis contohnya adalah deploy gitu. Kalau kemarin belajar ini nggak? kubectl. Iya, belajar. Nah, semisal kita mau deploy nih ya, kan kita selalu menulis kubectl apply min f untuk nama filenya something gitu. Di namespace tertentu gitu kan. Oke. Nah, kalau kita ngelakuin itu manual, tapi sehari ada 100 kali deploy aplikasi, 100 kali debugging, itu kan capek ya. Dan capek, siapa tahu kita bisa tipu gitu kan. Kalau tipu kan bahaya gitu. Apalagi kalau kita udah ngomongin misalnya company kita adalah finance gitu, atau banking gitu. Kan bahaya gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa. Tapi semua nggak harus otomatis dari awal kok, bisa pelan. Nah, kenapa DevOps itu apa yang DevOps pakai gitu? Kenapa DevOps pakai ini gitu? Pertama ada. Nah ini mungkin kalau kita fokus ke teknis ya di sini bagian lumayan penting ya. Registry kemarin pasti pas belajar Docker udah tahu kan ya registry itu atau repository. Kita naruh tuh image kita di situ. Bukan naruh kontainer tapi naruh image ya. Misalnya kemarin pas sama siapa belajar Docker ya? Sama Mas Dimas juga ya? Oh iya. Itu sama Mas Dimas. Oh, nah itu dia Mas Dimas simpennya di mana? Di Docker Hub kah? Pakai Docker Hub sih. Oke, Docker Hub. Nah, kalau Docker Hub kan dia ini ya public ya. Misalnya kita aplikasinya krusial kayak misalnya backing gitu. Kan bahaya kalau disimpan di public. Kita bisa bikin tuh namanya private registry. Nanti kita akan pakai private registry. Tuh. Kontainer ya, kontainer yang kemarin udah dibahas lah ya. Dia akan nge-isolate image aplikasi gitu. Orchestration container yang semalam nih, Kubernetes gitu. Kenapa kita butuh orchestration? Supaya bisa scale up, scale down. Kayak misalnya peak hour di absensi tell you tuh misalnya jam 8, dia bisa kontainer naik supaya nggak down aplikasinya. Ketika jam 9 dia turun, jam 10 naik lagi. Nah itu bisa dynamic. Gitu. Automation ya, ini yang kita mau pelajarin automation hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih dari omong yang tadi, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sejauh ini masih aman, Bang? Masih aman ya? Oke, ini before begin I have question for you tuh maksudnya butuh nggak sih automation di company tertentu gitu? Nah, sebagai DevOps engineer itu sebenarnya banyak banget sih ya toolsnya ya. Soalnya buat planning ada Draw.io, buat automation CI/CD ada Jenkins atau Circle CI. Terus buat infrastruktur as code ada Puppet, ada Chef. Itu untuk deploy ada Amazon, AWS, ada GCP, ada Heroku. Operationnya ada Datadog nih buat monitoring data, buat monitoring logging, ada New Relic, banyak banget. Cuma jangan jiper ngeliat ini ya. Kita nggak perlu bisa semua kok. Itu tergantung perusahaannya itu pakai apa gitu. Sama kayak bahasa pemrograman, kalau kita bisa Python, kan kita tinggal ngoding Java, cuma beda sintaks. Tapi secara teori mah sama, secara flow sama gitu. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar CI/CD, cuma bagian CI-nya aja. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak CI/CD itu apa, gunanya apa gitu? CI itu continuous integration. Betul. Kalau Sih udah agak lupa deh.
CD continuous deployment gitu. delivery. Oh, delivery. Nah, tahu nggak gunanya apa? Kalau CD itu setahu saya untuk kayak nyamain versinya gitu. Versi apa tuh? Dari kalau misalkan pakai Node, versi Node-nya gitu Hmm, hmm. dicek apa sama. Nah, ya itu salah satunya, itu CD kalau di bagian testing. Jadi testing itu ada dua, ada SAST, ada DAST. SAST itu tulisannya SAST, ada DAST, DAST. SAST DAST itu kalau SAST itu static analysis security testing gitu kalau nggak salah. Kalau DAST dynamic. Bedanya kalau SAST adalah kita kemungkinan itu ngetesnya tuh kayak package-package yang dipakai di codingan atau kayak tadi Node version manager gitu. Kalau Dusty itu lebih ke websitenya, misalnya ada nih kan kalau kita ngomongin user ya, pengguna itu banyak nih macam-macam nih. Ada yang pakai Google Chrome, ada yang pakai Firefox, ada yang Firefox ya versi berapa, Google Chrome ya versi berapa gitu kan. Nah, itu bisa ditaruh di CD pas bagian automation gitu. Nah, tapi kalau mau lebih gampang lagi, CI/CD itu gampangnya gini. CI itu kita nge-build code-nya, CD itu kita nge-deploy code-nya gitu. Sasti Dusty itu ada dua, Sasti itu ada di CI, Dusty itu ada di CD. Gitu. Kebayang nggak? Halo? Ya. CI-nya tadi kenapa? Kenapa? CI-nya tadi untuk apa? Nah, gampangnya gini, CI itu yang sebelah kiri, CD itu yang sebelah kanan. Gitu. Ya. Gampangnya gitu. CI itu dia nge-build testing, planning segala macam sampai kita dapat feedback CI, feedbacknya itu dari CD. Jadi gimana caranya kita bisa terus-terusan ngoding, tapi kita bisa terus-terusan deploy dan dapat feedback gitu. Ketika udah dapat feedback, dia balik lagi ke planning. Apa nih feedbacknya? Misalnya feedbacknya aplikasinya mati di peak hour, ya udah berarti kan selanjutnya adalah codingannya diganti nih, package-nya jangan pakai ini. Misalnya kalau misalnya pernah ngoding Spring Boot, jangan pakai JPA nih, JPA pas startup-nya lama gitu. Misalnya pakai aja apa yang lain gitu, satunya JPA tuh lupa gitu. Nah itu CI, kita ngubah tuh codingannya. Kalau CD itu kebalikannya, dia ngedeploy, dia urusannya server lah CD. Delivery itu maksudnya kita delivery si image-nya itu entah ke Nexus, entah ke Registry, entah ke siapa namanya Kubernetes gitu. Jadi kalau mau lebih gampang lagi, CI itu kita ngoding, kita deploy. Kalau CD itu kita ngirim hasil deployannya, kita jalanin deployannya, kita nerima feedbacknya, itu CD. Oh, okay. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, next. Nah, ini kalau ini adalah, ya kita pakai tools yang namanya GitLab CI ya. Kan toolsnya banyak tuh. Ada Circle CI, ada Jenkins gitu. Maka hari ini kita belajar CI-nya pakai GitLab CI. Jadi kita akan menerapkan yang namanya continuous integration di dalam GitLab dengan tools namanya GitLab CI gitu. Kalau CD-nya mungkin nama besok-besok sama Mas Dim itu pakai Flux namanya. Flux CD. Dia untuk integrasi si GitLab-nya ke Kubernetes-nya, pakai agent. Oke. Nah, yang paling standar kalau kita ngomongin CI/CD adalah, ini depend ya sama perusahaannya. Perusahaannya tuh menerapin model CI/CD yang kayak gimana. Cuma secara garis besar, secara gampang lah, dia bisa mencakup get fact project info. Ini adalah kita tuh kan kalau mau automation gak mungkin dong kita nulis sendiri namanya gitu. Gimana caranya kita ngambil sebuah data atau kita generate sebuah data atau apapun itu, data yang dipakai untuk CI ataupun CD gitu.
dari code repositorinya atau dari variabel-variabel tertentu. Kita udah punya metadatanya, disimpanlah metadatanya di artifact. Nah, terus kita lanjut nih jalanin Sasti sama JUnit gitu. Terus kita jalanin Sonar Cube itu untuk Dusty. Habis itu baru kita build. Anggaplah Java nih jadi build jar gitu. Setelah build jar setelah build Java si jar-nya ini kita masukin di Docker. Otomatis kita build Docker. Build Docker kita push ke registry segala macam. Nah, habis itu baru Dusty lagi container scanning. Kontainernya aman gak nih dari CVM? Gitu. Aman gak nih dari virus-virus? Aman gak nih dari serangan malware gitu? Itu kalau udah aman baru kita deploy. Kebayang nggak kira-kira? Tapi ini udah kompleks sih. Kita bikin yang sederhana kok hari ini, nggak usah takut. Kebayang nggak? Agak kebayang sih bang. Ya, apa? Agak kebayang. Agak kebayang ya. Nah ini kalau mau gampang gini. Dia CI/CD itu dia ada stage-stage-nya. Yang tadi yang get fake project info tuh ngambil metadata itu sebenarnya bebas, ini penamaan doang sih ya. Kalau di sini Kang Dim namanya core build ya. Nah, ada testing itu khusus stage untuk testing. Sasti, Dusty, JUnit nih ada build-nya, ada publish-nya, publish ke Docker registry, ada container scanning, ada deploy. Nah, ini depend juga apa kebutuhan perusahaannya. Nanti kita bikin yang sederhana aja kok. Nanti kita bikin tipis-tipis aja lah. Oke. Ini tes unit, hari ini kita nggak ada JUnit-nya ya. Karena kita aplikasinya sederhana. Kemarin pas belajar Docker, itu bikin aplikasi nggak, teman-teman? Enggak, Mas. Enggak ya? Terus pakai apa? Nggak deploy Dockernya? Yang Docker file nggak ini, nggak belajar? Yang Docker, belajar bikin Docker file nggak sama Kang Dim? Docker file belum sampai situ. Oh, belum sama situ? Pernah disuruh bikin sendiri, cuman kalau untuk belajarnya nggak ke situ sih. Oh, cuma ini ya, ada ngulik sendirinya, ada task gitu nggak? Ada tugas nggak? Oh, di awal kayak bikin script gitu, Docker. Tapi teman-teman berarti udah pada bisa. At least Docker file-nya jalan lah gitu. Iya. Oke, udah bisa. Aman lah kalau kayak gitu. Tapi kalau ada yang bingung, tanyain aja nggak apa-apa. Nggak harus ini kok. Pertanyaannya nggak harus seputar yang kita bahas hari ini kok. Misalnya mau nanya Docker, mau nanya Kubernetes, itu oke kok sama aku. As long as aku bisa jawab, kalau nggak bisa jawab nanti aku cariin. Oke, kita implementasi CI/CD ya. Nah, oke. Teman-teman udah biasa pakai Git, udah biasa pakai Git kan ya? Di Telkom gitu. Halo? Iya. Gimana Kang? Gimana Bang? Udah sering pakai Git belum? Misalnya tugas ngoding di Tell You pakai Git gitu misalnya. Oh, GitHub sih pernah. GitHub ya. Sebenarnya kita nggak pakai GitHub ya, kita pakai GitLab. Nggak harus jago GitLab atau GitHub kok. Kita yang butuh itu Git-nya doang. Tahu kan ya, beda pasti udah diajarin dong di kampus dong ya kali. Ya nggak sih? Ya nggak? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai ke praktek teknisnya tipis-tipis ya. Kemarin pas belajar udah dapat ini belum, GitLab ya? Belum. Belum ya. Oh, GitLab nah ini. Nah, teman-teman bikin akun dulu aja di sini, aku kirim di chat meet ya. Teman-teman coba akses ke situ. 10 kan 68, dia portnya 80 gitu. Nah, dari teman-teman muncul nggak kayak gini?
Ya, Coba. VPN-nya konekin ya ke yang apa 133 apa 331 tuh. Oke, udah semua belum? Kalau udah kita lanjut. Kalau udah muncul kayak gini, register ya, bikin. Dan ini mah bebas, terserah gitu. Nanti aku yang ACC kok. Register ya kalau udah ya. Ya. Kalau ada kendala atau bingung, tanyain aja ya langsung ya. Oke, udah yang daftar belum? Nanti kalau udah berhasil register, ngomong aja open mic, sebutin nama nama username-nya. Nanti aku ACC dari sini. Oke. Nah, ini ada satu nih Maximus Bayu. Approve. Nah, habis aku approve, coba login ya. Siapa tadi? Bayu. Ini ada lagi nih Abdurrahman Zaki, coba login ya. Oke. Ada berapa orang sih di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 Opsi orang. Zoom-nya harusnya ada 10, Mas Argo. Ada 10, cuma yang hari ini kan ada Tapi 8. kayaknya ini adanya cuma 9 deh. 8 enggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Kita sampai 8-8-nya ini. Nanti teman-temannya nyusul aja. 4 nih Ahmad Jundi, coba login. Terus Muhammad Iqmal. Kalau CICD di GitLab tuh bayar nggak? Enggak, gratis. Kalau GitLab-nya Community Edition itu gratis. Tapi kalau yang pakai ini kan GitLab-nya nih namanya GitLab self-hosted ya. GitLab self-hosted tuh kita ngedeploy GitLab sendiri. Tapi ada lagi kan yang namanya GitHub sendiri, misalnya GitLab.com gitu. Nah, kalau ini aku belum pernah coba sih jujur GitLab.com. Tapi harusnya nih from planning, ini GitOps harusnya gratis juga sih, bisa dipakai. Cuma kan kalau kita pakai GitLab.com, artinya kita pakai GitLab yang ada di cloud ya. Nah itu harus dipikirin tuh gimana integrasinya ke lokal kita, gitu. Kalau kita mau coba CI/CD cuma nggak punya resource, teman-teman bisa coba ini kok. Bisa coba ini kok GitHub. Nah di dalam GitHub ini ada namanya GitHub Action Repository. GitHub Action. GitHub Action. Nah, sini ada GitHub Action. Nah, di sini. Oh, nggak salah. Ini belum dibikin. Itu GitHub Action tuh sama ya. Dia sama-sama GitHub, sama-sama CI/CD juga. Cuma bedanya itu produknya GitHub. Kalau GitLab itu GitLab CI itu produknya GitHub, beda gitu. Teman-teman, kalau ini gratis, aku pernah coba waktu itu. Cuma hilang resource-nya. Oh, nggak salah ini apa ya? Enggak. Oh, nggak ada. Ini siapa gitu. Nah, teman-teman bisa coba kulik ini kalau mau coba-coba CI/CD, mastering di CI/CD gitu. Cuma kalau GitLab-nya di sini tuh gratis. Ini ada Andri Nurfala, coba login. Argi, wih nama kita sama Argi. Kaisar. Oke. Udah semua ya? Ada yang belum nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi.
Ada yang belum di ACC, teman-teman? Apa udah semua? Oke. Sisa ini ya, Haikal belum ya, Haikal ya? Ada isu nggak? Atau lanjut aja? Oke, mungkin ada isu ya. Ya, kita lanjut aja ya. Nah, teman-teman udah pada bisa login belum? Sampai tampilannya kayak gini. Udah. Oke, udah ya. Sekarang aku invite group. Kalau pakai GitHub, nah bedanya kalau GitHub sama GitLab gini. Kalau di GitHub itu, dia nggak bisa bikin subgroup. Kalau di GitLab kita bisa bikin subgroup. Tuh. Sorry. Nah, coba teman-teman ke grup, ke sini, ke home. Terus di sini ada sebelah kiri ada grup. Nah, di situ udah ada belum nama grupnya Platform Engineering? Udah. Udah ada. Nah, Nah. oke, udah ada semua ya. Nah, sekarang teman-teman bikin subgroup di sini di pojok kanan atas. Nama teman-teman aja subgroup ya. Visibility levelnya dibikin public aja biar aku bisa lihat juga atau nggak internal. Oke. Udah ada nih satu Kaisar. Nah, kenapa aku notice kalau di GitHub itu nggak ada subgrupnya, di GitLab ada subgrupnya, itu gunanya ini sih, lebih ke penataan version control aja gitu. Misal, teman-teman di-assign ke project microservice absen, gitu misalnya. Absen itu integrasi sama, kalau Telkom tuh Igrasias kan ya, integrasi sama Igrasias gitu. Otomatis di situ ada dua proses dong yang kita dapetin. Yang pertama proses kita tapping RFID, kita tapping kartu nih, ID card, kita tapping, habis itu kita kirim data ke Igrasias gitu. Nah, cuma kan kalau kita tapping berarti kan di Telkom kelasnya banyak nih, ada kelas di lantai 10 ada 10 kelas, lantai 12 ada 12 kelas gitu misalnya. Berarti otomatis dalam satu waktu yang nge-tap RFID nggak mungkin cuma satu dong, pasti ada yang barengan. Nah, ketika dia antri di server yang connect ke integrasi yes. Ke Igrasias kan cuma satu ya, yang buat ngirim data teman-teman absen ke Igrasias cuma satu. Nah, itu bakal antri itu di situ. Akhirnya dibikinlah namanya microservice. Jadi service-nya dipecah jadi dua. Nah, berarti kan di situ bukan microservice tapi modular service. Jadi dia per modul, ada modul untuk tapping RFID, ada modul untuk integrasi ke Igrasias atau Metelio atau something gitu. Nah, ketika udah dibikin kayak gitu, di situ kan banyak tuh dari modular itu, siapa tahu teman-teman mau bikin services lagi. Oke, di sini nama grupnya adalah absensi. Di dalam absensi ada subgroup namanya integrasi, ada subgroup namanya RFID gitu misalnya, untuk tapping RFID. Nah, baru di dalam subgrupnya integrasi ada namanya services. Misalnya services integrasi itu ada integrasi ke siapa namanya Metelio, ada integrasi ke Igrasias. Nah, itu baru. Jadi projectnya itu di dalam grupnya itu sebenarnya dibilang penting lumayan kalau ketika kita udah
punya skala level aplikasi yang besar gitu. Oke. Nah, sekarang kan ini teman-teman udah punya subgroup nih. Misalnya ini namanya Andri nih subgroupnya. Ini namanya Zakina. Di dalam subgroup itu, kita bikin namanya service. New project. Ini new project. Dibikin new project. Nama projectnya anggap aja project itu adalah sebuah services. Ketika kita udah ngomongin microservices ya. Nah, pas bikin project, nama projectnya bebas lah apa. Mau nama teman-teman juga nggak apa-apa. Mau misalnya web app gitu nggak apa-apa. Nah, ini readme-nya di Uncentang aja biar kita langsung edit di IDE kita. Oke. Kebayang nggak? Oke. Kayaknya kebayang semua berarti sampai ini ya. Masuk. Mau mobil kan? Ada mobil kan? Ada. Mobil belakang sama. Taruna. Merah. Merah juga. Iya. Oke, udah belum? Nah, ini Iqmal udah nih. Waduh, wah bagus. Waduh. Contoh web app, bagus. Service Max, oke. Kenapa namanya waduh ya? bagus. Ya, ini sefrekuensi. Oke. Web apps, oke. Contoh web app, oke. Projects, oke. Oke, bagus. Oke. Nah, sekarang teman-teman kalau di kampus, nah ini jangan ada readme, bebas sih. Nanti dibikin aja nggak apa-apa sih. Di poll dulu ya, tapi jangan lupa. Nah, teman-teman biasanya kalau di kampus pakai ngoding pakai apa? Visual Studio Code kah? Atau IntelliJ kah? Biasanya VS Code sih, Bang. VS Code, ya udah aku pakai VS Code juga. Apa? Nah, aku udah punya aplikasi, tapi belum aku push sih, bentar aku push dulu. Nah, sini aku punya namanya di GitHub itu nah teman-teman coba pull ini ke lokalnya teman-teman. Mana? Ini. Coba teman-teman pull. Oke. Ini aku sambil ngikutin ya. Misalnya terminal, ini kelas platform, CDLS, CD platform, gitu. Hadir form 2. Nah, teman-teman bisa pull begini, git pull, git clone, nah, clone biasa, nanti dia muncul nih learn basic CI kan, kelihatan nggak sih? Ya, benar. Dia muncul learn basic CI ini, kita masuk ke learn basic CI. Oh, kalau Linux udah pada ini kan ya, pada lancar ya? Lancar nggak? Lancar lah ya. Kita masuk ke directory learn basic CI, terus kita buka VS Code kita. Nah, nanti yang muncul seperti ini. Ini codingan aku semalam. Baru bikin semalam. Nah, oke. Udah pada ini belum? Udah pada di pull, di clone belum? Udah, Bang. Udah ya.
Nah kemarin ini belajar Dockerfile nih, aku udah bikinin Dockerfile-nya. Dockerfile-nya simple sih. Nge-pull image Nginx, terus kita copy semuanya yang ada di dalam SRC ke dalam di dalam Dockernya, USR share Nginx HTML, terus expose ke port 80. Simple sih. Jadi di Meet tuh nggak ada whiteboard ya? Nggak ada ya whiteboard. Oh, udah. Jadi tuh gini, aku pengen ngebuat gini. Kan selama ini kita ngedeploy atau gini, aku contohin ya. Ini nggak perlu diikutin ya, aku contohin aja. Tapi kalau mau ngikutin boleh. Atau mau nanya juga boleh. Ini aku lagi jalanin Docker. Nah, kan kalau kita misalnya punya aplikasi kayak gini nih, ini aplikasinya simple sih, nanti teman-teman ganti aja nih namanya page-nya. Ini untuk testing kalau si JavaScript sama style-nya itu dia bisa masuk apa enggak. Simple sih aplikasinya, simple banget ini. Oke. Nah, di sini aku pengen aku nggak nulis lagi tuh yang namanya Docker build minte terus nama teksnya nih misalnya something versionnya v1 terus pet Dockerfile. Aku nggak pengen nulis-nulis kayak gini lagi setiap kali aku update gitu. Nah, kan kalau aku nulis gini ini rawan akan typo nih, misalnya ASDHA LSJDV JDF ini aku typo nih jadi JDG gitu misalnya. Aku nggak pengen tuh karena itu versinya bakal berubah kan, ngerubah semua sistemnya kan. Nah, disitulah aku bikin automation. Yang pertama automation yang mau aku bikin ini, yang kedua aku mau Docker push image ini, aku mau Docker push image ini ke repository RGX69 ini, gitu. Nah, kalau misalnya aku tulis satu-satu gini, misalnya aku lagi ngantuk nih ngerjainnya, terus aku typo gitu kan. Kan nggak bisa tuh, error tuh. Otomatis aplikasinya nggak akan jalan dong. Nah, aku pengen otomasi itu. Tuh. Supaya dia masuk ke Git Docker Hub gitu. Nah. Oh ya, ini FYI ini ya, kalau kemarin ini mungkin belum dibahas sama Kang Dim. Docker itu kenapa dia cepat? Karena dia per layer. Jadi ada layer engine access sendiri, ada layer apanya sendiri, sampai layer aplikasinya sendiri gitu. Kayak dia cepat. Oke. Nah, aku pengen mengautomasi si build ini sama si push ini. Nah, oke. Nah, teman-teman kan udah ini nih, udah apa namanya? Udah nge-push ini. Tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bingung nggak? Yang mau kita kerjain tuh apa? Jelas. Ada yang mau jelasin ulang nggak? Tadi aku mau ngapain sama si AI-nya? Intinya automation build sama push gitu. Betul. Nice. Siapa tadi yang ngomong? Betul pokoknya. Oke. Aku pengen sebentar ya, 2 menit. Oke, lanjut ya. Sorry tadi ada gangguan kebudayaan. Nggak, bercanda. Oke, kita lanjut. Nah, kan tadi udah tuh bener tuh kata siapa ya? Kita mau ngautomasi si build sama si push-nya itu. Nah, jadi kalau mau kita lihat di sini udah ke-push. Nah, di sini muncul nih. Yang tadi. Nah, kan kalau aku tipe otomatis dia nge-build repository yang baru ya. Bukannya aku bukan yang aku pengen itu cuma ganti versi, bukan ganti nama filenya gitu, nama projectnya, nama service-nya or something lah. Tuh, nah itu. Intinya aku mau otomasi itu. Nah, ini misalnya aku bikin. Nah, teman-teman coba push code-nya ini ke
push code ini ke dalam si GitHub ini. Salah cara gini, bentar aku bikin dulu. Diam lagi. Web app nih, misalnya gitu. Nah, aku pengen nge-push itu. Ini berarti kan ini kan udah ada nih git init. Ya udah di init. Aku mau tambah yang namanya remote baru, git remote add. Nah, by default gitu itu kan origin ya. Tapi kan origin udah dipakai nih ke GitHub aku. Aku tambahin jadi baru GitLab terus baru si ininya. Copy ini code HTTP-nya. Ini. Oke. Ini teman-teman bisa ikutin juga atau kalau mungkin udah di-push nggak apa-apa, bagus. Nah, baru aku mau push git add titik git commit min m message-nya init sorry commit GitLab oh. Sama ini dulu ya. Git push min git push GitLab min. Di sini kalau aku refresh project aku tadi, di sini udah muncul nih nama ininya tambah push gitu. Oke. Oke, ada yang udah nyoba, ada yang udah bisa. Bang, gimana itu bisa diulang nggak? Oke. Yang Ini kan add. mana Aryan lagi. Nah, ini kan ini tadinya kosongan nih harusnya ya. Nah, aku copy nih clone with HTTP. Copy clone with HTTP, terus tambahin nih. Kalau kita lihat git remote list, kalau nggak salah. Oh, nggak ada. Git remote min v. Nah, di sini ada nih, di sini ada remote yang namanya origin, itu by default origin. Yang tadi aku nge-clone dari GitHub, itu namanya origin, nama remote-nya. Aku bikin remote baru namanya GitLab. Itu buat nge-push ke sini atau buat nge-fetch atau nge-pull lah dari GitLab sini. Nah, cara nambahinnya git remote add terus nama remote-nya misalnya remote baru nih, remote baru. Nah, baru si URL-nya gitu. Bingung nggak? Bang lagi. Oke, coba dulu aja. Jadi itu kita walaupun di repo orang bisa langsung gitu ya. Ini kan masih di reponya sih yang apa tuh yang proyek awal tadi kan. Maksudnya gimana? Yang sebelum kosong. Sebelum kosong. Iya. Enggak kan tadi teman-teman bikin project ya namanya. Misalnya kayak tadi si siapa nih Iqbal misalnya. Iqbal kan bikin project nih namanya Waduh nih. Nah, kalau aku mau nambahin ke Waduh, ke punyanya Iqbal nih ke Waduh, project Waduh, aku tinggal git remote add Waduh ini. Otomatis aku punya yang namanya aku punya remote yang namanya Waduh. Nih, Waduh. Nah, aku punya akses ke sini. Ke Waduh, kenapa aku punya akses? Karena GitLab aku admin. Tapi kalau teman-teman GitLab-nya levelnya bukan admin, itu nggak bisa nge-push ke punya temennya. Tapi di sini tadi kan aku nambahin nih, kalau kalian notice, aku nambahin member di sini. Jadi semua member ini bisa nge-push ke service yang lain gitu. Soalnya level member kalian owner gitu. Tapi ya
Nggak apa-apa kan kita lagi belajar ya. Pengertiannya aja ini Maya. Kalau nge-push-nya tadi gimana, Bang? Kalau nge-push-nya git push nama ininya. Nama remote-nya. Misalnya GitLab nih. Di push GitLab. Kalau nama remote-nya GitLab, berarti aku bakal nge-push ke sini. Kalau aku git push origin, aku nge-push-nya ke sini. Kalau aku git push waduh, aku nge-push-nya ke waduh. Gitu. Kalau kemarin ada kelas ini nggak? Kelas Git nggak sama Kang Dim? Nggak ada sih, Mas. Nggak ada ya? Tapi di kampus udah kan? Udah, cuman ya nge-clone, nge-add, Oh, push-pull. nggak apa-apa. Ini kok error ya? Fatal unencrypted. Kenapa? Sorry. Any unencrypted HTTP is not supported for GitHub. Coba Git. Saya disuruh masukin credential. Oh, login lagi gitu ya. Sorry, salah pencet. Coba kamu share screen. Oke, baik. Ya, udah masuk daerah. Salah pencet. Temanya butuh kematian. Ini bentar lagi absen. Kalau boleh tahu kalian jurusan apa ya di kampus? Detail yuk. Kalau aku IT, Bang. IT. Ya. Informatika maksudnya. Oh, enggak. Teknologi informasi. Oh, TI. FIF ya? Ya, Fakultas FIF. Oh, ini tuh beda-beda ya? Iya sih, beda-beda. Oh, alah. Oke. Boleh share screen errornya gimana tadi? Siapa? Zaki ya? Iya. Atau mau dikopiin ke sini boleh? Ke chat. Oke. Di sini sih. Kan udah remote. Git remote wifi encrypted HTTP is not. Oh, itu tuh di GitLab-nya dia harus di setting ini. Git support. Okay. Git URL HTTP. Git. Bentar. Oh, atau coba pakai ininya aja. Apa namanya? Pakai kan di GitLab ada ininya tuh. Pas kita pencet code, dia ada clone with SSH, ada clone with HTTP. Coba clone with SSH aja, pakainya remote ya. Tadi gimana ini? Git remote add remote. Ya. Langsung kopas aja. Ini. Nama remote-nya dulu. Oh, nama remote-nya. Apa ya? GitLab ya, GitLab.
Coba push. Udah, situ git tak, Ada tuh GitLab. udah ada. Coba git push Oh, GitLab. git push. Git. Apa ini? Yes. Yes, oke. Passwordnya itu password user kamu. Oh, password user, oke. Itu diketik nggak akan kelihatan kok. Bentar. Ya, bentar, kok salah sih? Atau enggak gini aja. Coba tambahin remote lagi. Nah, itu yang git add something itu diganti Nah. Ya. diganti ini aksesnya namanya git-nya itu diganti user kamu. Git-nya yang mana? Ya coba pencet panah atas Heeh. lagi. Nah, itu GitLab-nya diganti, terus yang git-nya diganti nama kamu. GitLab-nya diganti. Ya diganti remote yang baru namanya bebas. Nah, git-nya itu nama kamu. Dipakai ini aja dikiriin aja. Pakai panah kiri. Oh, bisa dipilih. Oh, Git-nya ganti nama saya. Ya nama user yang tadi maksudnya. Nama user kamu di GitLab. Oke. GitLab-nya ganti itu remote-nya udah ada soalnya GitLab. Oh, oke. Oh, Gitu bebas lah. Waduh. Ya, project. saya project. Oke. Ntar. Nah, baru push git remote push projects. Push project. Coba Ini tadi. Nggak ada remote-nya. Oh, nggak ada remote. Git push aja nggak ada remote. oh, projects. Passwordnya. Wait. Salah sih. Bentar. Allahu Akbar. Wait. Gak apa-apa kalau nggak bisa aku pushin aja, nanti kamu ngeditnya dari online IDE aja bisa kok. Kok salah ya? Perasaan tadi udah pastiin passwordnya bener. Astaga, naga. Apa ya? Nggak tahu deh. Kenapa ya? Aku juga salah itu aja. Salah ya? Iya, nggak tahu kenapa. Padahal udah bener. Itu password apa? Password apa itu? Tadi yang nggak bisa siapa yang nggak bisa? Aku, Bang. Namanya? Abdurrahman Zaki. Yang Zaki ya? Yang Iya, namanya Zaki. Zaki ya? Iya. Ya, aku bikinin aja. Project Zaki. Oke. Bentar. Git remote Zaki. Yang Zaki namanya di Project Zaki ya? Iya. Iya, maksudnya udah aku bikinin itu. Terus ada Oke, lagi, siap. saya Thank you, juga Bang. tidak bisa ke Kaisar ya. Kaisar. Sebentar. Bikin baru nih project. Sebenarnya di GitLab tuh dinamis ya. Kamu kalau mau coba import project aku terus diekspor ke project kamu itu juga bisa. Dicoba-coba aja, banyak kok caranya di GitLab. Fleksibel lah intinya. Project Kaisar. Oke. Kita bikin.
git remote add Kaisar, git push Kaisar. Yang Kaisar aku bikin di ini ya, di project Kaisar namanya ya. Iya. Oke, ada lagi yang nggak bisa? Saya bang. Iqmal. Waduh, Iya bang. Waduh. 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 Oke, udah ya, waduh. Iqmal. Iya siap bang. Oke, ada lagi? Bang, saya nggak bisa, Bang. Argi. Oh, udah nggak bisa Ya, sih? ya nggak bisa. Atau tadi passwordnya juga nggak bisa masuk. Oh, ya udah nggak apa-apa. Argi. Mana sih Argi? Nggak ada Argi. Terus nama Atala, Argi. Oh, Atala, Atala. Argi. Baca nama gue sendiri, Argi. Service. Nyariin diri sendiri. Git remote add Argi. Git push Argi. Yang tadi harusnya masukin pakai token bukan PWGit lah. Oh iya bener-bener. Tapi harusnya bisa karena dia SSH base. SSH base makanya dia diminta enkripsi buat SHA-nya kan. Tapi aku belum coba sih, nanti bisa dicoba lagi. Thanks sarannya Rafidal. Bang, di sini ada notifnya kayak you can't pull repositories using SSH until you add SSH key. Itu haruskah? Apa? Sorry? Di SSH, boleh nggak? Di kopas you can push. You cannot push or to use it until you add. Oh ya, jadi ini aku scan lagi ya. Jadi mana sih saya scan? Nah, jadi kalau yang tadi itu SSH key misalnya, kita ke sini ke start nih SSH key. Jadi kalau kita mau nge-push and pull by Git yang tadi itu bisa pakai masukin SSH key atau masukin password. SSH key itu gunanya buat kita nggak masukin password. Dia ada nama komennya buat generate ya pakai keygen. Keygen key. Dia ada pakai keygen gini. Nah, kalau kita kan jadi keygen itu dia akan nge-create dua ini aja aku contohin di sini. Dia akan nge-create dua get SSH. Nah, dia akan nge-create dua. Misalnya aku nge-generate ID RSA. Dia akan nge-create ID RSA sama ID RSA pub. Kalau aku buka ID RSA, nih, nah dia bakal muncul ini nih, random format. Nah, ini nanti ditaruh di si GitLab. Nah, cara buat nyamain ini pair atau enggak sama punyaku, di yang pubnya. Nah, dia harus sama nih, yang ini ditaruh di GitLab, yang ini ditaruh di laptop aku. Jadi ketika dia udah nge-pair, dia udah tanpa login GitLab-nya, gitu. Sama kayak yang siapa tadi Rafidal bilang, either dia pakai token, kalau pakai token kita bisa generate di sini. Token tuh generate di access token atau terus generate di sini dengan username kita gitu ya. Cuma kalau generate token itu jujur aku belum pernah coba sih, tapi bisa dicoba nanti. Gampang. Cuma aku biasa sih selalu lewat HTTP gitu. Nah, kalau yang mau pakai SSH key yang pakai gitu tuh bisa taruh SSH key-nya di sini, tapi dia harus ini ya nyambung ya sama ini ya. Kalau dia beda dia nggak akan bisa. Oke. Oke, kita lanjut ya ke materi. Nah, ini udah bisa semua kan ya? Sorry. Tadi mana sih? Argian lagi. Aku pakai project aku sendiri nih yang Argian lagi, yang tadi teman-teman udah post sama. Nah, di sini kalau kita lihat ada nih merah-merah nih. Ini tuh violet.
Nah, kalau kita buka, nah di sini tuh CI/CD itu biasanya kita cuma maintenance di pipeline sini ya. Di pipeline sini. Share screen-nya kelihatan kan ya? Kelihatan. Ah, kelihatan. Nah, di sini untuk CI/CD, untuk kita monitoring CI/CD kita. Nah, di sini violet nih. Violet kenapa? Docker build-nya violet. Sini. Invalid tag something bla 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 bla. Nah, pertama sebelum kita masuk ke sini, aku mau teman-teman tahu dulu strukturnya ya. Strukturnya. Tadi kan target utama kita tuh kita mau bikin nge-automate Docker build sama Docker push ya. Nah, di sini aku mau bikin stage yang namanya build sama push. Stage ini wajib di-define di GitLab. Wajib di-define di GitLab. Untuk apa? Untuk penamaan sih, penamaan ini. Aku bikin untuk penamaan ini. Kalau kita lihat di sini, ada stage build, ada stage push. Jadi kalau aku bikin tambah pushnya kemana bisa gitu. Nah, sini ada variabel. Variabel itu ya sama kayak coding, kita bisa nulis, bisa define variabel yang bisa kita pakai berkali-kali gitu. Tapi variabel di GitLab itu juga ada levelnya. Ada yang level global, ada yang level group, ada yang level repository, ada yang level codingan. Bedanya apa sih? Kalau level global itu cuma admin yang bisa nambahin, itu bisa dipakai di semua project yang ada di GitLab. Kalau level group itu cuma bisa dipakai semua project yang ada di grup. Kalau level subgroup berarti cuma level subgroup. Kalau level repo itu berarti cuma level repo. Kalau levelnya codingan satu file itu cuma bisa dipakai di satu file. Nah, di sini aku define di satu file doang, variabel. Jadi cuma bisa di file ini doang gitu. File YAML ini. Nah, kalau sorry tadi kelewat ya. Penulisan ini udah wajib ya namanya ya. .gitlab CI/YAML. Kalau namanya typo dia nggak akan bisa nge-build. So, aku di sini pakai teknologi namanya DIND. Teman-teman bisa searching namanya DIND. Nah, DIND itu Docker in Docker. Jadi aku running Docker di atas Docker. Kebayang nggak? Jadi aku mau bikin sebuah environment baru, namanya Docker. Tapi aku jalanin environment Docker itu di dalam Docker. Gitu. Apa gunanya? Jadi ya, Dockernya tuh di dalam kontainer. iya betul. Jadi aku punya kontainer Docker yang jalan di atas Docker gitu. Oke, mungkin ada gambarnya nggak ya? Ya Allah, Docker in Docker. Nah, di sini betul. Ini aku punya ya, nggak apa-apa lah, agak ngeblur dikit ya. Tulisannya nggak penting. Ya, ini anggap aja yang pause ini kan Docker nih. Jadi aku punya Docker nih, Docker di laptop aku nih misalnya. Kalau di sini di VM sih, aku punya Docker. Docker itu aku bikin buat jalanin Docker lagi, gitu. Nah, gunanya apa kayak gini? Supaya dia terisolate untuk satu kali build. Hari ini kan aku mau build HTML doang nih. Build Docker HTML doang. Nanti aku bakal build Angular, aku bakal build React, aku bakal build Express, aku build apapun itu Golang misalnya. Nah, ketika aku build-nya kagak enggak di level Docker in Docker, misalnya aku build-nya di atas VM, otomatis setiap aku nge-build si Angular kan dia bakal jadi folder disk. Kalau aku nge-build Java bakal jadi jar ya kan. Kesimpan tuh di VM. Nah, tapi kalau di Docker ini, kalau Docker in Docker di atas Docker ini, dia nggak akan kesimpan karena apa? Karena setelah nge-build dia akan matiin kontainernya. Ada build baru ya dia bikin kontainer baru gitu. Kebayang nggak maksudnya? Atau bingung? Kalau yang jar-nya gitu berarti
nggak kesimpan. nggak kesimpan. Karena jarnya kan udah nggak kita pakai setelah kita selesai build. Oh, Tuh. Jadi kalau kita simpennya level VM, dia akan terus ada jarnya di situ. Ya bisa sih dibikin cron job, cuma itu bakal makan waktu lagi karena kita di sini CI bukan cron job gitu. Oke. Ketika kan jarnya jadi nih di dalam Docker in Docker. Cara jadi kita build Dockernya, kita build image-nya, kita push, terus kita udah nggak pakai jar itu lagi kan karena kita udah yang kita butuhkan image-nya. Ya udah kontainer itu hapus sama isi-isinya. Jadi jarnya hilang. Jadi nggak berat runner kita. Tuh. Kebayang nggak? kebayang. Oke. Nah, aku pakai di sini image-nya Docker Lattice ya biar gampang aja sih. Kalau misalnya kalian concern sama security, itu perlu dicari lagi nih untuk CVM dan segala macamnya, gitu. Karena ini untuk demo ya, jadi oke okay lah. Nah, aku define stage yang pertama nih, job yang pertama, task yang pertama itu namanya Docker build. Dia ada di dalam kalau kalian pernah lihat Kanban board kan ada tuh ada to do, ada apa namanya backlog, ada misalnya isu gitu. Nah ini sama kayak gitu. Aku define di stage build. Makanya di sini dia ada di dalam build. Kalau misalnya nanti ada Docker ada build apa nanti dia ada dia tetap di dalam sini di kolom yang ini. Oke. Nah aku mau jalanin script apa nih yang di atas ini? Aku mau jalanin Docker info. Kenapa aku jalanin Docker info? Ya buat ngetes aja dia bisa apa enggak nih. Dockernya jalan apa enggak. Kalau Dockernya jalan oke. Maksudnya Dockernya jalan tuh Docker in Dockernya ya, bukan Docker kita, tapi Docker in Dockernya jalan apa enggak. Oke, terus lanjut ke Docker build. Ya, ini build-nya lah sama. Nah, di sini tuh ada variabel. Buat manggil variabel namanya CI registry URL atau URL private registry. Di sini kita pakai private registry ya. Nanti aku jelasin private registry-nya tuh gimana konsepnya. Di sini ada project name, di sini ada repo name, di sini ada version. Project name itu ngambil dari sini. Nah, nanti ini project name-nya teman-teman ganti aja namanya. Sesuai sama biasanya sih kalau aku pribadi penamaannya itu subgroup. Kalau repo name itu penamaan untuk service. Tuh. Misalnya aku punya project namanya project Argian, terus di dalam project Argian tuh aku punya service namanya web app 1 gitu. Nah, itu penamaannya itu. Nanti ini teman-teman ganti. Nah, gantinya biar nggak usah ke VS Code lagi, teman-teman pakai ini aja nih. Bisa open web IDE, ini full. Jadi kalian teman-teman jalanin VS Code online. Ini udah diaktifin belum memang Kang Dim? Oh, belum kayaknya. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Oh, edit single file. Nah, nanti teman-teman bisa edit di sini biar langsung di-push. Pushnya ke main aja. Nah, bisa edit misalnya di sini aku mau edit namanya project siapa gitu, project waduh gitu misalnya. Waduh. Sorry, waduh tuh nama ini harusnya, nama projectnya ya. Nama servisnya ya, waduh gitu. Ini projectnya Iqmal misalnya. Nanti kalian tinggal ini aja, tinggal commit aja. Di sini cuma ada satu branch kok. Kalau kalian mau bikin branch baru juga nggak apa-apa. Cuma nanti ada concernnya kalau kalian bikin branch baru. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini ada only main. Only main itu dia boleh jalan kalau dia ada di branch yang namanya main. Nih, ini kan dia ada di branch main nih. Kalau kita bikin branch baru, misalnya namanya branch fitur 1 gitu misalnya ya. Itu dia nggak akan jalan. Baru ketika dia di merge ke main, baru dia bisa jalan. Kalau untuk apa namanya itu kan kondisi ya. Banyak kok dia GitLab kayak only.
Nah, nih misalnya, oh ya ada only, ada rules. Kalau rules itu kita bisa bikin if else, misal. Nanti kita coba kalau sempat waktunya. Ini sampai jam berapa sih ya Mbak Kiki? Oh, Mbak Kikinya nggak ada. Sampai jam 11.30 ya, Mas. Oh, masih panjang lah ya. Oh yaudah, ini kita selesaiin dulu. Jadi only itu dia akan jalan. Only itu dia return-nya akan selalu always, akan selalu 1 kalau dengan kondisi tertentu. Misalnya main. Ya, nanti teman-teman bisa kulik aja, bisa pakai yang ini. Kalau teman-teman mau belajar, pakai environment GitLab ini itu bebas. Pakai aja nggak apa-apa. Nah, ada lagi rules. Kalau rules itu dia ada if else ya. Misalnya kalau aku maunya dia bikin tag dulu baru deploy, baru jalanin job ini bisa nggak? Kalau aku maunya begini, dia bisa begini nggak? Tapi kalau ada kondisi begini, itu akan selalu bisa. Tapi ketika kondisi gini, dia harus dipencet manual. Dan kondisi begini, dia nggak boleh. Itu bisa dibikin rules ya. Itu gimana kebutuhan teman-teman aja nanti. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang. Bayang ya. Sama kayak Docker push juga, dia ada stage push. Scriptnya ya aku nge-push gitu. Kenapa ada echo registry password di sini untuk nyimpen secara temporary passwordnya, dan Docker login dan CA registry user. Sama passwordnya stdin ini di hash, jadi dia nggak boleh. Terus Docker push something bla bla bla, dia nge-push ke CA registry URL something itu. Oke. Nah, di sini kan CA registry URL nih, aku pakai yang namanya private registry. Private registry-nya itu ada di sorry. Nah, private registry ini ada 2, ada secure, ada insecure. Bedanya secure sama insecure ada yang tahu nggak? Ya, kalau insecure itu dia nggak aman, dia nggak pakai protokol HTTPS. Kalau insecure itu, kebalik. Kalau insecure itu dia nggak aman, dia nggak pakai protokol HTTPS. Kalau secure itu dia pakai HTTPS. Nah, di sini aku pakai insecure, di sini pakainya insecure registry. Di sini login, teman-teman bisa login, passwordnya ini. Aku kirim di mute. Kalau teman-teman mau nyoba-nyoba sendiri, boleh. Apa sih passwordnya? Nah, di sini ada nih image-nya nih. Di browse Docker registry. Ada Mandiri Nginx, di sana Project Argian. Oke. Nah, di sini aku mau tambah. Oke. Nah, di sini sampai sini ngerti nggak? Ini sama kayak Docker Hub kok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung nge-push ke sini bisa. Kebayang nggak kira-kira? Jadi aku bikin build Docker, aku mau push ke sini hasil image-nya. Gitu. Bingung nggak? Atau kecepatan atau Lumayan bingung sih. apa? Lumayan bingung sih. Lumayan bingung ya. Oke. Jadi kan tadi aku udah nyontohin kalau di sini aku nge-build image ini, terus aku push kan, Docker push nih ke sini. Dia jadi di Docker Hub ini. Di Docker Hub ini di sini aku push ke sini kan. Nah, sekarang aku mau nge-push ke sini ke insecure registry. Nah, kalau aku nge-push itu depannya RGX 69, itu otomatis ke Docker Hub, ke Docker IO nih. Dia sebenarnya tuh penulisannya gini, by default ya kalau aku nggak define depannya. Tapi kalau aku define depannya itu URL ini,
URL ini, itu dia bakal nge-push ke sini, bukan ke Docker IO. Tuh. Nah, sekarang aku tujuannya mau nge-push ke sini. Mau ke sini, ke Nexus repository. Itu tempat nyimpen image lah, intinya sama. Gitu. Kebayang nggak? Makanya depannya aku ganti nih, CI register URL. Bingung nggak? Udah gak kebayang sih, Bang. Kebayang ya. Nanti aku tadi ada titipan dari Kang Dim. Setelah belajar ini, Kang Dim minta ngasih tugas kok. Nanti dikerjain ya teman-teman. Tugasnya gampang kok nanti. Kayaknya gampang. Oke. Di sini ada build pipeline. Dia violet nih. Kalau kita lihat log violet ya, nah teman-teman kalau kerja sebagai teknis itu harus bisa baca log gitu ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak kenapa error? Error di script ini nih, di script docker build something ini. Ada yang tahu nggak kenapa error? Karena nggak ada URL sama repo. Betul, betul karena nggak ada URL. Makanya dia nulisnya cuma segini kan? Gitu. Tapi kenapa dia ada project name, ada repo name, dan ada CI commit sort SHA? Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, karena ini ya, project name dan repo name tadi udah kita define nih di sini. Udah kita define di sini. Nah, udah kita define nih di sini. Project name dan repo name nih. Project name dan repo name. Nah, terus CI commit SH ini apa, Bang? Nah, itu tuh namanya predefined variable. Predefined variable itu predefined variable. Nah, ini ada GitLab CI. Nah, predefined variable itu adalah variabel-variabel yang kita nggak boleh define lagi karena udah di-define sama GitLab. Tuh, salah satunya tadi CI commit apa short SHA ya. Short SHA. Nggak bisa di-insert sih. Nah, ini CI commit short SHA nih. Dia udah di-define sama GitLab, jadi kita tinggal konsum aja. Gitu. Nah, kalau kayak gini, berarti kita harus apa dong? URL nulis URL-nya sama hapus short SH. Oh, nggak boleh. Jangan hapus short SHA. Kalau kita hapus short SHA, otomatis kita akan nulis ini satu-satu dong. Nulis si versinya satu-satu, ya nggak? Soalnya CI commit SHA-nya kita bikin V1 nih. Gitu. Terus kita tulis V1, terus kita update nih, kita tulis lagi V2, kita ganti lagi. Terus ada update nih, V3. Nah, kalau kita lupa update gimana? Gitu. Jadi dia nggak ini, automation-nya jadi nggak seamless gitu. Nah, dan ini pun nggak error. Kenapa orang-orang pada ngambil CI commit short SH? Karena yang pertama itu di-define dari GitLab-nya. Yang kedua adalah dia itu berdasarkan sama UUID commit. Nih, kalau aku lihat di sini, web app, di sini kan ada banyak commit nih, mana commit ya? Commit. Nah, sini aku ada commit. Nah, setiap commit ini dia unik. Ada commit ini 46 menit yang lalu, ada commit ini 79 something ini, itu commitan 13 jam yang lalu. Jadi dia jelas kapan dia commit. Kalau kita misalnya cari hari ini deployan yang mana nih yang lagi jalan di server, tinggal kita cari aja CI commit short SH-nya. Oh, itu deployan hari ini gitu misalnya. Itu berguna juga nanti ketika teman-teman punya isu di production. Teman-teman bisa rollback dan bisa lihat versinya. Gampang. Kalau kita lihat V1, V2, V3, otomatis kita harus define juga nih di commit message-nya gitu. Oke, kebayang nggak? Iya. Oke. Lanjut lagi.
Berarti kita harus define si ini kan, si register URL kan. Nah, tadi teman-teman ingat gak variabel itu ada level-levelnya. Kira-kira cocoknya di level mana kita assign si register URL ini? Di global karena dipakai terus register. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Nanti aku tandain ya. Bercanda. Betul. Karena dia dipakai semua project di sini. Tapi yang namanya kita define di global, itu kita bisa override. Jadi level paling tingginya itu adalah project di satu file. Jadi dia akan ngebaca dulu global, terus grup, terus subgroup sampai repo, terus sampai file. Nah, yang paling menang itu yang file. Kebayang nggak? Misalnya aku define register URL di global sama di project. Nah, yang dipakai yang mana? Di project. Betul. Nah, oke. Jadi aku define di sini. Karena yang bisa define aku doang. Oh, nggak apa-apa. Gini aja. Coba teman-teman define sendiri aja di projectnya teman-teman. Caranya gini. Teman-teman ke setting. Di sini ada CI/CD. CI/CD. Ini copy dulu ya. CI register URL. Di sini ada CI/CD. Di sini ada variabel. Nah, teman-teman bikin variabel di sini baru. Gini. Nah, key-nya teman-teman bisa masukin ini key-nya. Sorry. Value-nya teman-teman ini, key-nya ini. Key-nya ini. Gitu. Jadi kita tuh nggak usah di YAML-nya itu ya. Nggak boleh. Karena gini. Yang namanya security itu, yang namanya kredensial itu nggak boleh ada di codingan sama sekali. Itu tuh melanggar ethical hacking. Nggak boleh. Pokoknya itu nggak bagus untuk security lah. Nah, teman-teman coba tambahin ini, si register URL, udah. Terus di save. Di situ tambahinnya di ini aja, di repo. Karena ini untuk belajar aja ya. Oh, value-nya tadi berapa, Pak? Itu aku kirim di chat Meet. Oh, Ini. oke. Oke. Nah, sekarang kita coba. Udah belum? Oke. Nah, kita coba jalanin lagi nih jobnya. Kan kita udah tambahin nih URL-nya. Nah, dia berhasil nih nge-build nih. Load docker ignore nggak ada, from docker something bla 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 bla. Internal load build context bla 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 bla. Nah, image-nya jadi nih nama image-nya. Ini nama image-nya nih. Down. Jadi nih image-nya nih. Nah, image-nya udah jadi nih di dalam Docker in Docker. Kita mau push image-nya. Loh kok gagal? Ada yang tahu nggak kenapa gagal? Registry URL-nya belum. Register URL belum? Belum di Oh, nggak ada nggak? Kan ini udah ada nih register URL. Iya. Kemarin waktu belajar Docker dijelasin ini nggak? Daemon JSON. Iya. Nah, kalau Daemon JSON dipakai kalau apa? Oh, fungsi daemon tuh bukannya kayak
apa ya, ngehubungin apa sih promnya sama registry gitu. Iya betul. Daemon JSON itu dipakai kalau kita punya insecure registry. Nah, kebetulan yang kita pakai ini insecure registry. Kalau ya bedanya insecure sama secure ya, kalau secure pakai HTTPS, kalau insecure nggak pakai HTTPS. Nah, di sini dia ngebacanya insecure nih. Tapi ini udah aku tambahin di daemon JSON ya. Cuma kalau Docker loginnya ini usernya kosong sama passwordnya kosong, dia nggak akan bisa. Nah, sekarang berarti kita harus ngapain? Masukin yang admin sama passwordnya itu. Betul. Value-nya ini. Coba teman-teman masukin. Oh, value-nya ini. Aku kirim di Meet. Ingat ya, nggak boleh disimpan di level file. Oke, sorry, aku baru ingat kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah tuh ini deh, dia pakai host alias deh untuk ininya. Ada yang tahu host alias nggak? Ada yang tahu host alias nggak? Nggak tahu, Bang. Oke, host alias tuh, semisal kita punya IP nih, IP-nya mau kita ganti pakai DNS, cuma DNS-nya lokal selevel mesin kita doang. Nah, kalau nggak salah, ini kan nah, kalau nggak salah tuh, ini kan Mas Dimas bikinnya pakai host alias deh. Nih, cat etc docker. Sorry, host. Nah, jadi IP 61 ini diarahin sama ke private Nexus registry. Nah, coba URL registry-nya diganti ke ini. Karena kalau aku lihat di sini cat etc docker daemon json. Nah, Mas Dimas itu cuma masukin insecure registry ke private Nexus registry lokal ini. Tapi nggak ke IP ini. Makanya dia ngebacanya HTTPS bukan HTTP. Sorry, baru ingat aku. Jadi teman-teman ganti aja ininya, si registry URL-nya jadi private Nexus registry ini. Jadi gini, aku kirim di Meet ya. Nah, kalau kita ganti tadi nama itunya, si registry URL, kok belum keganti?
Ganti sini. Oke. Nah, kalau kita ganti URL-nya dia nggak ganti nih. Private Nexus Registry Docker Local. Nah, otomatis dia nge-push-nya akan ke Private Nexus Registry Local. Something itu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan dia ada di dalam project Argian, nama aplikasinya Web App 1 ya. Ini ada di dalam, dalam project Argian, ini udah ada nih Maximus, Service Max. Nah, sini ada nih Web App. Nah, tag-nya ada nih, dia by tag. Tag berapa? Tuh. Tag di situ maksudnya apa? Tag di sini. Apa? Sorry? Itu ID commit atau apa? Iya, version. Nah, ini kita lihat di sini kan versionnya itu mana tadi? Versionnya itu nah sini 77D 69A6 tuh. Nah, 77D 695A6 kan sini. Tag-nya lah. Kalau misalnya kita bikin tag-nya V1, nanti di sini tuh tulisannya V1. Kalau manifest ini apa? Manifest ini kayak yang aku jelasin tadi, layer. Jadi Docker itu kenapa cepat? Dia per layer jalaninnya. Tuh. Nah, ini udah ada nih project Maximus, baru Maximus doang. Ada yang lain belum? Ada isu kah? Ada. Oh, ada Kaisar nih. Ini failed tuh gimana ini? Kenapa? Ini. Siapa Zaki ya? Iya, Oke. Zaki, oke. Project. bukan yang itu kayak yang Project Zaki. Mana? Oh, Oh ya itu. Yang di push. oh kok dia di luar ya? Sorry. Project Zaki kenapa? Dia build ini. Nah, ini belum ada nih si registry URL nih Zaki. Oh, perasaan udah deh. Coba lihat ya. CICD-nya. CICD variabel si registry URL. Udah buat kok, Pak. Udah buat. Udah. Nah, registry URL. Udah nggak kepanggil ya ininya ya. Coba dijalanin ulang aja nih bisa. Oh, oke. Ya, mungkin tadi ya bug GitLab lah. Oh, iya. Aman lah. Oke, sip. Ya. Thank you. Push-nya bisa nih. Udah. Tuh, push-nya isu. Push-nya nggak bisa. Unauthorized nih ada yang salah nih nggak nih? User sama
passwordnya nih. Coba cek lagi. Atau Wait. kalau udah bener baru di rerun. Oke, eh, coba dicek lagi. Ini baru Kaisar sama Maximus nih yang udah, yang lain gimana? Ada isu kah? Passwordnya. Bang, Ya. kalau udah checklist, pushnya tapi nggak muncul di apa namanya tuh, nggak muncul di Nexus, itu kenapa bang? Eh, siapa nih? Waduh. Iya, waduh. Oke, bentar. Udah checklist tapi nggak muncul. Iya. Dia pushnya namanya, ini kamu nge-pushnya ke punya saya. Project Oh, Argi. Coba diganti dulu aja, diedit. Di sini nih, di pipeline editor di sebelah kiri. Pipeline editor, kamu ganti nama kamu, terus nama servisnya apa gitu. Sebenarnya tuh ini juga bisa diotomasi nih, si project name sama si repo name-nya. Nah, kenapa aku nulis sendiri nggak diotomasi? Karena ketika kita pindah environment, terus kemungkinan ada typo, pas kita bikin nama project dan nama grupnya misalnya, ada typo itu bakal kerubah semuanya. Makanya aku bikin untuk project dan repo name ini, karena sekali define juga ya, jadi nggak perlu define berkali-kali, itu aku bikin hardcode, bukan variable, gitu. Bang itu buat Hmm? wait, buat flex-nya itu yang password itu protect sama expand dicentang nggak? Nggak usah, bebas itu mah. Oh, oke. Terus kalau username-nya kan admin ya? Iya, yang di chat Value ya. itu ini. Udah. Teman-teman kalau mau akses ke portal Nexus bisa ya ke sini ya. Kalau teman-teman mau lihat. Oke, ada yang isu lagi? Ini pending sih bang. Kalau di run lagi. Yang Project Zaki? Ya. Unauthorized, coba ya. Udah diganti deh. Password. Sorry. Si I register username. Username ya? Nih, user nih, bukan username. Oh, salah berarti. Tuh. Aduh. Salah. User. Oke, ada yang bisa, ada yang isu. Yang bisa baru. Nih, waduh, kebalik nih. Harusnya projectnya namanya apa? Baru, nah waduhnya tuh nama servisnya bebas sih sebenarnya sih. Cuma gimana standar kantor aja. Kalau standar di sini di kelas ini kan nama projectnya baru nama servisnya. Harusnya ini servisnya namanya waduh, projectnya namanya tadi siapa nama kamu? Iqmal ya? Iya bang. Nah, Iqmal. Tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin mau dibenerin juga nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Ini ngingetin aja. Oke, makasih bang. Saya benerin. Supaya ini ada, kalau misalnya ada apa itu namanya ya? Apa inkonsistensi aja, inkonsistensi ya, itu tuh nanti dampaknya banyak kalau kita nggak konsisten dalam penamaan. Kayak misalnya ini cerita dikit ya. Jadi kalau Kang Dim kan biasanya pakai private Nexus registry Docker lokal.
Kalau aku cuma biasanya pakai private Nexus registry doang, nggak ada Docker lokalnya. Nah itu kalau Kang Dim bikin, aku suka bingung. Aku bikin, Kang Dim suka bingung. Karena kita nggak ada standarnya untuk penamaan ini. Tapi itu gampang lah bisa dilihat kan. Maksudnya aku udah tahu lah miss-nya tuh biasanya di mana gitu. Itu salah satunya inkonsistensi. Oke, nggak apa-apa tapi untuk hari ini. Nanti aku ada titipan dari Kang Dim, ada tugas. Nanti tugasnya kayaknya gampang kok, kayaknya sama kok gini-gini doang, anjas gini-gini doang. Oke, project 1, 2, 3, 4, baru 4 orang lagi. Gimana, ada isu? Ini sih Bang yang tadi yang error diamond gimana ya Bang? Yang error diamond, pakai ini aja. Pakai yang aku kirim di Meet nih, yang ini. Jangan pakai IP, tapi pakai ini. Kang boleh break dulu nggak? Oh, apa sekalian ditutup aja ini ya? Kayaknya udah selesai. Atau masih ada yang isu? Soalnya ini sih materinya cuma sampai sini. Nah, nanti tugasnya juga cuma sampai sini kok. Nggak ada tugas tambahan lebih. Gimana kira-kira sama teman-teman? Halo? Gimana Bang? Ini ada yang minta break. Kayaknya kita udahin aja. Oh Atau ya. mau nunggu teman-teman yang lain nih, kan masih ada 4 nih. Baru ada 4. Sih. Oke, karena ini aja ya, kita udahin aja ya. Aku ada next meeting habis ini. Aku cuma mau nitip tugasnya ini aja. Sebentar. Tugasnya tuh, ini kan kalian udah bikin nih. Udah bikin CI/CD untuk nge-push ke Docker ke Nexus nih. Nah, sekarang pakai project yang sama, project ini, kalian push ke Docker Hub kalian. Ke sini, ke Docker Hub. Jadi kalian bikin akun di Docker Hub, terus kalian push ke sini. Tuh. Jadi tugasnya tuh gini. Tugasnya ubah script CI/CD menjadi push ke Docker Hub. Gitu. Ini tugasnya ini ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari tugasnya? Enggak sih, Bang. Aman ya, kebayang ya, cuma aman ya. Nge-push ngubah ininya aja. Registrinya dong. Registrinya doang. Dari ke Nexus ke Docker Hub. Kebayang kan ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Terkait ini tugasnya atau yang tadi atau yang lain? Atau aman? Aman Bang. Tapi kalau ada bingung tanya di grup aja ya. Ada grupnya nggak sih kalian? Ada kan ya? Ada Bang, ada. Ya, tanya di grup aja. Oke. Oke, Ini kalau Mas aku di add ya. iya boleh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Salam kenal. Iya. Oke, terima kasih Mas Argo atas penjelasannya hari ini ya. Seperti biasa, saya minta untuk absennya. Teman-teman kalau yang sudah absen boleh leave. Untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, untuk batas akhir tugasnya mungkin di Rabu minggu depan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa. Oke. Kalau gitu untuk kelas kali ini saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan juga terima kasih untuk penjelasannya Mas Argo. Selamat berjuang untuk kerjaan tugasnya ya. Oke, yang sudah mengerjakan absen silahkan untuk dari meet-nya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kiki, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang. Terima kasih.